Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Pada video kali ini saya mau buat sajian yang sangat enak. Ini buatnya mudah banget, tanpa dikukus, tanpa perlu di oven, dan tanpa perlu lama ya. Cocok banget disajikan ketika ada tamu berkunjung ke rumah atau ada acara dadakan. Buat acara arisan, isian snack box ini juga bisa ya teman-teman. Untuk cemilan sehari-hari ini sangat enak. Ini dia puding terigu yang sangat enak dan lembut. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silakan simak dan tonton videonya sampai selesai. Tanpa perlu menunggu lagi, yuk langsung kita buat sama-sama. Oke, langsung saja kita ke cara buatnya. Sediakan 125 tepung terigu, 125 gram tepung terigu kita masukkan ke dalam panci atau wajan. Ini kita sangrai terlebih dahulu ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 2-3 menit dengan api yang sangat kecil. Kita aduk-aduk seperti ini. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman sediakan mangkok adonan. Kita akan masukkan 1 butir telur ukuran sedang. Selanjutnya masukkan 125 gram gula pasir. Setelah itu masukkan 1 sendok penuh makan margarin sekitar 35 gram ya teman-teman. Dan lanjut masukkan 1 saset susu kental manis. Keempat bahan ini kita akan mixer. Ini saya mixer selama kurang lebih 1-2 menit sampai gulanya larut dan adonan sedikit agak pucat ya teman-teman. Tapi tidak perlu lama-lama, hanya sampai tercampur dan larut gulanya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita masukkan tepung terigu yang sudah kita sangrai tadi ya. Ini kita aduk lagi. Seperti mana biasanya kita akan membuat bolu, langkahnya seperti itu. Kita aduk tepung terigunya bersama adonan yang telah kita mixer tadi di awal. Ini sampai benar-benar larut dan tercampur ya tepung terigunya. Nah, jika sudah tercampur dan merata seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita masak. Masukkan air ke dalam panci sebanyak 500 ml. Kita akan masak agar-agar tanpa warna sebanyak 1 bungkus saja. Kemudian ini tanpa kasih gula lagi ya teman-teman. Ini saya didihkan sampai mendidih dan sesekali ini boleh diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Jika sudah mendidih, kemudian ini kita matikan api kompornya, lalu saya pindahkan ke gelas ukur seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke adonan tadi. Ini saya mixer adonannya sambil dimasukkan air agar-agar yang masih panas mendidih ini ya teman-teman. Tapi di tahap ini teman-teman harus hati-hati, jangan sekaligus menuangkannya karena ini panas. Dan jangan juga mixernya dinaikkan dulu kecepatannya, ini rendah dulu ya teman-teman kecepatannya, supaya air agar-agar yang panas ini tidak mengenai tangan kita. Dan setelah larut boleh kita naikkan kecepatannya dan mixer sampai benar-benar mengental. Jika sudah, kemudian kita pindahkan ke wadah. Saya bagi 2 dan 1 bagian saya kasih pasta coklat ya. Ini saya bagi 2 sama rata ya teman-teman. Kemudian ini diaduk pasta coklatnya sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Nah, jika sudah selesai, di tahap selanjutnya sediakan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm, tinggi sekitar 7 cm ya. Ini saya masukkan adonannya 1 sendok sayur yang warna putih, kemudian disusul yang warna coklat, dan kita ganti lagi dengan yang warna putih, saling berselang-seling sampai dengan selesai dituang ke dalam loyangnya ya. Seperti itu. Lakukan sampai dengan selesai. Adonan habis dan segera kita masukkan
karena ini sudah mulai membeku ya. Nah, ini sudah selesai dan kita diamkan sampai dingin dan benar-benar set. Nah, ini setelah saya diamkan kurang lebih sekitar 30 menit. Ini sudah set ya teman-teman, sudah mengeras. Kita sisir bagian pinggirannya untuk mengeluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia hasil akhirnya seperti ini. Ini bentuknya sangat cantik, mungil, dengan layer yang sangat bagus ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mau buat porsi yang banyak, untuk bahan-bahannya tinggal dikalikan saja ya. Ini saya buat dengan versi yang ekonomis. Untuk selanjutnya kita akan coba potong-potong ya teman-teman. Potong-potong sesuai dengan selera masing-masing untuk bentuknya. Di sini saya memotongnya menggunakan pisau pemotong kentang, atau bisa juga ini saya gunakan untuk memotong adonan ya teman-teman. Nah, ini semakin cantik dipotong dengan alat ini ya. Dari satu resep ini saya bagi-bagi dan saya potong-potong. Untuk panjangnya kurang lebih sekitar 7 cm, lebar 3,5 cm, dan tebal sekitar 2 cm, menjadi sekitar 20 potong ya. Nah, ini sudah selesai saya potong. Hasilnya cantik banget dan layernya juga sangat terlihat jelas seperti ini. Jika teman-teman mau jualan, ini boleh kita kemas lagi dengan menggunakan plastik OPP ya. Tapi ini untuk konsumsi pribadi, jadi saya buatnya cukup saja seperti ini ya teman-teman. Ini dia hasil akhirnya, cantik banget. Buatnya juga sangat mudah, puding terigu yang super lembut, enak, tanpa harus dikukus, tanpa harus di oven. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, cara buat puding terigu yang sangat enak. Buat teman-teman yang baru gabung dan menemukan channel ini, jika suka, silahkan like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alpiah. Untuk yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.